tentang kajian antara dolal dan mudil, sesat dan menyesatkan. Disarikan dari kajian Dr. Imam Samsi Ali, Imam Besar Masjid New York, Amerika Serikat. Kritik Dr. Imam Samsi Ali terhadap pemikiran Ade Armando. Dr. Imam Syamsi Ali menjelaskan, baru saja saya dikirimi oleh teman rekaman wawancara Ade Armando dan Kiai Halil Nafis di TV One perihal respon saya ke Ade Armando tentang syariah. Dan khususnya kewajiban sholat 5 waktu dalam Al-Quran Islam. Dr. Imam Syamsi Ali menjelaskan, ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi. Pertama, berkali-kali Armando menyebut saya marah atau emosi, bahkan dalam dianggap kurang luas berpikir. Sekali lagi ini nyanyian bersama kaum liberal yang selalu menganggap pendapat yang konsisten dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai kurang luas. Dan berbeda dengannya dianggap emosi. Kita sudah paham dengan lagu lama yang membosankan itu. Saya justru mengajak Armando untuk memakai otak, karena Al-Quran sendiri menantang, afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir menggunakan otak? Dan itu ketika seseorang merasa pintar tapi menentang kebenaran Al-Quran dan Sunnah Islam. Imam Syamsi Ali melanjutkan, saya tidak marah dan emosi. Kalau orang Makassar marah itu bukan lagi dengan kata-kata, apalagi Putra Kajang. Kedua, Armando jelas licik dan bermuka ganda, bahkan berkarakter double standard. Di satu sisi tidak mengimani syariah, bahkan menuduh syariah itu berbahaya bagi Indonesia dan dunia modern. Tapi di satu sisi mengakui kalau dia melaksanakan syariah. Sholat 5 waktu itu, walau dia ingkari perintahnya dari Al-Quran, itu juga syariah. Bahkan saya dengar istri Armando itu memakai jilbab. Allahu a'lam, apakah itu sekedar fashion? Atau itu karena mengikuti ajaran atau aturan Islam? Ketiga, waktu-waktu sholat dalam Al-Quran itu sendiri sesungguhnya disebutkan ada 5 waktu. Hanya saja sebagaimana narasi Al-Quran dalam banyak hal, tidak menyebutkan semua masalah secara berurutan. Satu contoh. Iman kepada qadar itu tidak disebutkan secara berurutan dengan rukun iman lainnya di satu ayat, melainkan di beberapa ayat lainnya. Disinilah urgensi belajar ilmu Al-Quran, ulum Al-Quran, sebelum berbicara tentang Al-Quran. Armando saya dengar di bidang komunikasi. Karenanya wajar pintar memainkan komunikasi yang boleh jadi menyesatkan banyak orang. Saya tidak bermaksud menafsirkan semua ayat-ayat yang berbicara tentang sholat 5 waktu. Tapi silahkan merujuk salah satunya ke ayat-ayat berikut, Surah Ar-Rum ayat 17 dan 18 yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah pada sore atau petang hari dan pada pagi hari. Dan segala puji, puja-puji Allah, di langit dan di bumi, baik di waktu malam, Isya, dan pada waktu siang, zuhur.
Armando sekali lagi harus paham kalau ilmu agama bukan kapasitasnya. Karena untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tidak cukup membaca terjemahan. Betapa bahayanya kalau saya ingin berbicara tentang kedokteran dengan sekedar membaca buku biologi. Keempat, dan ini yang berbahaya, kaum liberal memang dikenal pintar bermain kata. Armando memperlihatkan itu. Dari mengingkari, bahasa Arabnya mengkafiri syariat, lalu bersilat lidah dengan kata. Perintah 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran, lalu mengambil contoh-contoh hukum yang tentu memiliki perlu ditafsirkan seperti hukum-hukum jinayah, criminal code, dalam Islam. Dan akhirnya ingin mengatakan, yang tidak mengikuti pendapatnya adalah kaku, terbelakang, sempit, bahkan tidak rasional dan mengedepankan amarah. Sekali lagi, manusia seperti Armando ini memang ada pada 2 kemungkinan. 1. Dolun alias tersesat. Atau 2. Anggaplah dia sendiri tidak tersesat. Tapi dengan gaya komunikasi yang kadang terpolesi oleh kepura-puran pintar, logis, bahkan manis, menjadikan masyarakat awam terbawa arus. Disinilah urgensi para ulama untuk menyuarakan dan membentengi umat. Bagi saya pribadi, yang lebih penting adalah tanggung jawab, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya mungkin tidak punya otoritas, al-yadu, tangan. Tapi masih ada lisan, tulisan yang akan saya pakai. Kelima, dari semua itu yang juga paling berbahaya adalah upaya menabrakkan komitmen agama, syariah dengan negara, bahkan dunia. Penyebutan syariah sebagai ancaman itu adalah perilaku Islamophobia di Barat. Persis apa yang dilakukan oleh Ade Armando dan kaumnya. Karenanya saya tetap menghimbau umat ini, termasuk umat lain, untuk berhati-hati. Ada upaya pemarginalan agama dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Pancasila. Saya ingin mengatakan sekali lagi, jangan-jangan ada yang teriak, "Saya Pancasila." Tapi di balik layar justeru ingin merongrong nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ini menjadi booming. Dari pelaksanaan sholat Jumat di gedung Kongres yang kebetulan saya pernah jadi khatibnya, hingga ke makanan-makanan halal, sistem keuangan syariah, dan bahkan kami sering diundang ke pengadilan untuk menyampaikan hukum Islam ketika ada perceraian suami istri. Artinya, sangat berbahaya ketika Armando dan kaumnya menampilkan syariah sebagai sesuatu yang paradoks dengan kehidupan manusia saat ini. Ini benar-benar bentuk kepada agama yang diakuinya. Buka mata men. Demikian yang dapat kami sajikan dari kajian Dr. Imam Syamsi Ali dari kota New York. Semoga bermanfaat. Manhattan City, 1 November 2021. Presiden Nusantara Foundation. بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي
كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من